Hah? Ini cerita akhir dari Son Horek. Hah? Emang bener? Halo Sobat DB News. Nah, di Jumat pagi hari ini kita bakalan bawain berita viral lagi nih, Kak. Oke Kak, Dari siap. Son Horek lagi dan lagi. Kita udah beberapa kali syuting terkait Son Horek ya, Kak, ya. Betul. Nah, divonis haram oleh MUI dan juga dikecam karena bahaya kesehatan. Tiba-tiba ganti nama jadi Sound Karnaval Indonesia. Nah, pertanyaannya nih, apakah cuma ganti baju bisa menyelesaikan masalah sepelek ini? Nah, atau ini cuma akal-akalan bisnis triliunan rupiah ini biar tetap jalan? Nah, kita akan bongkar semua fakta-faktanya di DB News Reaction pada hari ini. Buat kalian semua yang baru dengar, Son Horek ini jadi lagi buah bibir terutama di daerah Jawa Timur ya tentunya. Nah, ini bukan sekedar sound system hajatan biasa teman-teman, tapi monster audio yang getarannya bisa bikin kaca pecah dan menurut WHO juga bisa bikin telinga kita rusak permanen. Wah, parah banget ya Kak ya? Betul Kak, saking hebohnya nih Kak, Majelis Ulama Indonesia pun juga dari Jawa Timur menyampaikan, mengeluarkan fatwa juga bahwa haram dengan sebagai catatan. Son Horek itu tadi ya Kak. Nah, dan tepat saat polemik memanas, para pengusaha sound system ini pun juga membuat gebrakan. Nah, mungkin ini kita bisa lihat ya momen cuplikan video bagaimana sih tampilan Son Horek pada yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke, ini video yang pertama teman-teman ya. Videonya dulu Mbak. Nah, ya, jenenge saiki iki Son Karnaval Indonesia. Ujuk ora iki? Son Karnaval Indonesia ya. Ojo ngomong sono. Son Karnaval Indonesia. Nah, oke, kita apa ya, kayak coba mikir gitu ya Kak tadi ya, kelibat juga. Oke, namanya berganti menjadi Sound Karnaval Indonesia ya Kak. Namanya jadi lebih nasionalis gitu ya Kak ya, dan lebih merakyat gitu. Nah, ini menjadi sebuah langkah PR yang cerdas. Saya akui ya Kak, karena itu menjadi kayak mereka juga ingin berubah gitu ya, nggak cuman menjadikan nama Son Horek kayak apa ya, arti dengan negatif, tapi menjadikan nama Sound Karnaval Indonesia kayak gitu. Ya. Mereka bilang nama Horek itu dari masyarakat, bukan dari mereka. Ya masuk akal juga ya, karena mereka orang-orang ataupun di sekeliling kita taunya Son Horek gitu. Nah, tapi kita nggak bisa berhenti di situ aja teman-teman. Akar masalahnya kan bukan di nama ya, tapi dampak yang ditimbulkan akibat dari Son Horek itu sendiri. Nah, hari ini kita akan bedah satu persatu faktanya. Nah, yang pertama adalah fatwa haram dari MUI, di mana ini bukan keputusan asal-asalan dan ini merupakan sebuah keputusan yang jelas yang berakar dari sebuah permasalahan yang kompleks di masyarakat. Oke, kita akan tampilkan sebuah video juga ya Kak ya. Oke, kita lihat videonya. Volume sound system yang tinggi itu dilarang. Itu tidak diperkenankan, apalagi digunakan di jalanan untuk hiburan. Bayangkan jika ada orang yang sakit. Bayangkan jika ada bayi yang tidur. Bayangkan jika ada lansia yang sedang beristirahat. Tiba-tiba Son Horek lewat. Maka tentu itu bukan hanya mengganggu, tapi membahayakan mereka. Padahal kata Allah dalam salah satu firman-Nya di hadis kursi, aku sedang sakit dan kamu tidak menjengukku. Apa maksudnya? Kata para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad. Maksudnya adalah orang-orang yang tidak berpihak kepada orang yang sedang sakit, tidak menjenguknya, tidak membantunya, apalagi mengganggu hingga mencelakakannya. Termasuk salah satunya dengan Son Horeknya. Padahal Nabi katakan dalam salah satu sabdanya, seorang muslim itu salah satu ciri utamanya, la dara wa la dirar, tidak mencelakakan dirinya, apalagi orang lain. Dan Son Horek jelas-jelas bukan hanya mencelakakan orang lain dengan polusi suaranya, tapi mencelakakan dirinya. Betapa banyak orang-orang yang ikut karnaval atau parade Son Horek, hingga akhirnya dia membahayakan dirinya. Ia jatuh dari ketinggian Son Horek di atas truknya, dan lain sebagainya.
Oke, tadi video tadi ya Kak kita bisa Betul, lihat gitu ya. ha. Poinnya itu ada 3 ya teman-teman yang disampaikan oleh salah seorang Habib Industri ya. Aku juga kenal Betul, banget. Habib Yang beliau Industri. bernama Habib Jafar. Beliau mengatakan ada 3 poin. Yang pertama adalah volume suara yang kelewat batas gitu. Terus kemudian yang kedua adalah sering dibarengin dengan joget-joget yang bersifat erotis dan juga adanya hubungannya dengan miras. Dan yang ketiga adalah adanya potensi untuk terlaksananya aktivitas seperti tawuran kayak gitu Kak yang Oke, disampaikan Kak. oleh Habib Jafar tadi di video yang pertama. Nah, jadi kalau cuma namanya yang diubah tapi prakteknya tetap sama, ya sama aja kan ya Kak ya. Dan Betul. inilah yang harus kita kawal bersama nih teman-teman Sobat DB News. Nah, yang kedua nih apa ya Kak kira-kira? Yang kedua tentunya saja aspek kesehatan. Ini yang paling ngeri dan paling sangat diremehkan ya tentunya Kak. Nah, untuk membandingkan nih kita punya tampilan sebuah grafis tentunya ada 30 dB, ada 60 dB, batas aman WHO pun 85 dB. Dan sound horeg yang biasanya kita dengarkan pada sound-sound itu umumnya mencapai batas 120 hingga 135 dB. Terkait pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Emil Dardak yang membahas terkait 4 pilar utama aturannya. Yang pertama adalah batasan desibel dari sound horeg itu sendiri saat dinyalakan nantinya gitu ya. Dan yang kedua adalah standar dimensi kendaraan. Dan yang ketiga adalah pengaturan acara pendukung. Dan yang keempat dan yang paling krusial adalah pengaturan terkait rute dan jam saat menyalakan sound horeg itu sendiri. Ada zona merah seperti sekolah dan juga rumah sakit yang nggak boleh dilewati oleh sound horeg ini ya teman-teman. Dan ini menurut saya adalah game changernya, dimana pergantian nama menjadi Sound Karnaval Indonesia adalah itikat baik dari komunitas yang perlu kita apresiasi bersama-sama nih Kak. Wah, kita keren apresiasi ya. banget. Karena pada akhirnya masyarakat pun tetap butuh hiburan, tapi hiburan yang beradab dan tidak merugikan orang lain. Jadi apakah ini mungkin cuman gimmick aja? Mungkin iya pada awalnya. Tapi dengan adanya tekanan dari MUI dan langkah konkret dari pemerintah, gimmick ini menjadi langkah awal menuju standarisasi industri hiburan rakyat yang lebih baik dan maju untuk kedepannya. Oke, nah ini mungkin ada kesimpulannya ya Kak. Oke. Bola sekarang ada di tangan pemerintah untuk menegakkan sebuah aturan dan di tangan para pelaku usaha yang namanya Sound Karnaval Indonesia untuk membuktikan bahwa perubahan nama ini juga berarti sebagai perubahan perilaku masyarakat Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat harus ikut serta mengawasi ya teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah nama baru dan aturan itu bakal efektif dilakukan pada masyarakat sekitar? Nah, kalian bisa menuliskan opini kalian di kolom komentar dan kita bisa langsung diskusi di sana. Dan yang paling penting kalian jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe video DB News agar gak ketinggalan informasi menarik lainnya di YouTube DB News. Nah, mungkin aku ada informasi yang menarik ya Kak, tapi kayaknya kakaknya bisa langsung kasih solusinya nih Kak. Nah, buat kalian yang lagi cari kebutuhan IT dan juga teknologi dari laptop buat kerja sampai headset gaming biar nggak kalah kerja sama Sound Karnaval tadi, langsung aja cek di aplikasi DB Klik yang bisa langsung di-download di Play Store kesayangan kalian. Oke. Nah, di sana bakal banyak banget promo menarik dan barang-barang original yang pastinya bikin kalian untung nih. Atau kalian bisa langsung aja cek di websitenya yaitu www.dbklik.co.id. Langsung download dan bisa langsung pesan sekarang juga. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan aku Farah. Dan aku Arya. Sampai jumpa. Terima kasih dan Sampai jumpa.